Persis seperti yang diprediksi Alkitab, penginjil Ray Comfort menunjuk ke teknologi, tanda binatang. Perjanjian Baru Alkitab memperingatkan tentang tanda binatang, sebuah tanda kunci dari akhir zaman sebelum Kristus kembali. Tetapi bagaimana orang Kristen dapat mengenali tanda itu ketika itu menjadi kenyataan? Dalam video terbaru di YouTube, Evangelis Ray Comfort memeriksa pertanyaan itu dengan melihat Wahyu 13 ayat 16-17. Dia menyebabkan semua orang, baik kecil maupun besar, kaya dan miskin, merdeka dan budak, menerima tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual kecuali orang yang memiliki tanda itu atau nama binatang, atau nomor namanya. Kitab suci memberi kita alasan untuk merek tersebut, itu untuk perdagangan. Mereka yang tidak memiliki merek tidak akan dapat membeli atau menjual, kata pengkhotbah yang berbasis di Bellflower, California. 50 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali mendengar para pengkhotbah berbicara tentang tanda di punggung tangan yang membatasi seluruh dunia untuk membeli atau menjual, itu tampaknya terlalu mengada-ada, kata Comfort. Penginjil juga membaca beberapa dialog yang relevan dari A Distant Thunder, sebuah film Kristen dari tahun 1978. Dalam film tersebut, seorang gadis muda melihat ke arah neneknya dan berkata, "Bagaimana dengan tandanya?" Nenek itu berkata, "Bukalah Alkitab saya sayang, untuk Wahyu pasal 13, ayat 16. Gadis muda itu membaca tulisan suci. Dia kemudian bertanya, apakah itu berarti orang harus memakai tanda itu? Sang nenek menjawab, "Oh, iya. Orang tidak akan bisa membeli pakaian, makanan, atau bensin." Gadis muda itu menjawab, "Yah, itu terdengar seperti kartu kredit ayah." Sang nenek menjawab, "Ya, bagi banyak orang, itu akan tampak seperti jenis kartu kredit baru dan orang-orang akan menyambutnya." Comfort kemudian bertanya kepada pemirsanya, mengapa semua orang dilarang membeli atau menjual? Dan bagaimana itu bisa dilakukan? Teknologinya tidak tersedia. Saat ini, benar, tambah Comfort saat videonya menunjukkan berita tentang seorang pemuda di Swedia yang memiliki microchip yang tertanam di punggung tangan yang memiliki informasi yang dikodekan, sehingga dapat bertindak sebagai kunci, identifikasi, serta identitasnya. Sekitar 6.000 orang di Swedia telah memasang chip di tangan mereka sejak 2014, menurut Euronews.com. Seperti yang dilaporkan CBN News pada bulan Desember, Swedia telah memberlakukan aturan baru yang mengharuskan individu untuk memiliki paspor di semua acara dengan lebih dari 100 orang. Akibatnya, sejumlah warga Swedia memilih untuk menanamkan microchip dengan paspor mereka ke tangan mereka. Comfort memberitahu pemirsanya, perhatikan bahwa mereka telah memilih untuk meletakkan chip di bagian belakang tangan, persis seperti yang diprediksi Alkitab. Jika Anda tidak mendapatkannya, Anda tidak akan dapat membeli atau menjual. Seperti yang dilaporkan CBN News pada bulan Desember, sebuah video yang diposting oleh South China Morning Post menunjukkan apa yang disebut kenyamanan memiliki paspor yang diunggah ke microchip. Seukuran sebutir beras, yang kemudian ditanamkan di lengan seseorang, atau tangan di antara ibu jari dan jari telunjuk. Implan chip sedang digembar-gemborkan oleh Epicentrum, sebuah perusahaan yang berbasis di Stockholm. Chip tersebut dapat dibaca dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya, kata Epicenter. Perusahaan telah mengerjakan apa yang disebutnya teknologi kompatibel dengan manusia selama bertahun-tahun. Chip tersebut menggunakan teknologi Near Field Communication (NFC), sama seperti pada kartu kredit nirsentuh atau pembayaran seluler. Datanya bisa dibaca oleh smartphone manapun dengan teknologi yang sama. Perusahaan Amerika Serikat menawarkan biochip gratis kepada karyawannya sekitar 5 tahun yang lalu. Biochip ini, demikian sebutannya, telah ditawarkan oleh beberapa perusahaan Amerika Serikat kepada karyawan mereka. Tri-Square Market, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Wisconsin, menjadi perusahaan pertama di Amerika Serikat yang menawarkan implan microchip gratis yang serupa kepada karyawannya, seperti yang dilaporkan CBN News pada Agustus 2017. Beberapa orang melihat perpindahan ke biochip ini sebagai ide jenius, yang lain melihatnya sebagai adegan langsung dari film sci-fi yang menyeramkan atau bahkan pendahulu dari tanda binatang dari Kitab Wahyu. Itu akan terjadi pada semua orang, Noel Chesley, profesor sosiologi di University of Wisconsin-Milwaukee. Dia mengatakan kepada USA Today pada saat itu bahwa semua orang pada akhirnya akan terkelupas. Mungkin bukan generasi saya, tapi tentu saja anak-anak saya. Gene Munster, seorang investor, peneliti, dan analis teknologi, juga mengatakan kepada USA Today pada saat itu bahwa implan microchip manusia akan menjadi arus utama dalam 50 tahun.
Seperti yang dilaporkan CBN News pada tahun 2020, sekelompok insinyur di Penn State University mengembangkan metode lain untuk menandai manusia atas nama sains, tetapi kali ini adalah jenis tato temporer berteknologi tinggi. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal ACS Applied Materials and Interfaces, sensor yang dapat dikenakan diterapkan langsung ke kulit manusia tanpa panas untuk tujuan pemantauan kesehatan. Di permukaan, ini tampaknya merupakan kemajuan ilmiah lain yang tidak berbahaya namun luar biasa. Dan CBN News tidak mengetahui adanya upaya untuk menggunakan tato yang dapat dikenakan ini untuk melacak orang atau melanggar privasi. Tetapi kami sebelumnya melaporkan kekhawatiran atas sensor biometrik dan pemindaian tubuh yang dapat menempatkan orang pada risiko peretas atau pada belas kasihan mereka yang mungkin berusaha mengendalikan aktivitas manusia di masa depan. Sementara itu, Ray Comfort mengatakan meningkatnya tanda-tanda akhir zaman harus menjadi insentif bagi orang Kristen untuk membagikan Injil yang belum pernah ada sebelumnya. Semua nubuat dalam kitab Wahyu akan dan sedang terjadi, kita selalu waspada. Oleh karena itu, sebagai orang percaya bahwa Tuhan adalah Khalik langit dan bumi, Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita tidak akan gentar akan kuasa setan. Roh Kudus selalu menuntun dan menguatkan iman, serta Immanuel, Tuhan beserta kita. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.